Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi, salam kebajikan, nama budaya, dan sejahtera buat kita semua. Jadi kalau kami ini peringatan Maulid ini ya, Aniko dan Romo dan kawan Raja ini, jadi saya ini punya nabi. Nabi kami ini juga manusia. Jadi punya nabi kami ini manusia. Makanya lahir. Nah, kita memperingati lahirnya. Itu makanya besar harapan kami setiap tahun. Terus ini, makanya saya mengucapkan sangat berterima kasih atas kehadiran beliau-beliau yang hadir di depan ini. Dan panjenengan semua. Nah, itu untuk apa? Ya sekedar bersilaturahmi aja. Saling mengenal wajah. Nanti dari situ mengenal makanan. Nah, itu yang penting. Karena manusia itu butuh silaturahmi. Nah, peringatan Maulid Nabi kayak gini itu cara kami Islam untuk mengingatkan kembali bahwa ada ajaran-ajaran yang harus dijaga yang bersumber dari Nabi. Nah, setiap tahun selalu ada. Makanya besar harapan kami nanti setiap tahun akan kita ulang yang seperti ini. Terus gitu setiap tahun. Syukur-syukur nggak setiap tahun. Jadi peringatan Maulid ini kan nggak cuma Maulid dok. Ada Isra Mi'raj, ada tahun baru. Nah, kalau bisa setiap peringatan itu kita mengingatkan kembali, kita kumpul kembali yang seperti ini. Ya di sini tidak ada masalah, kita kumpul kembali. Alhamdulillah tadi pagi ada sapi, ada ikan, ada ayam. Barusan aja potong ikan paimo. Nanti yang belum pernah makan ikan paimo bisa merasakan nanti nih. Ikan yang sekintal lebih itu, ikan Amazon. Jadi bukan kita aja yang dipotong orang Amerika. Sekali-sekali ikan Amerika kita potong di sini. Nah itu. Kelahiran Nabi kami ini enggak di Jogja. Tapi di Mekah sana. Nah Mekah itu yang buka hutan. Ketika masih menjadi hutan. Ibaratnya yang babat alas itu namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang buka itu bisa ditempati orang. Makanya kami itu disuruh memuji Nabi Muhammad, tapi tidak boleh melupakan Nabi Ibrahim. Nah, Ibrahim itu dalam literatur kami punya anak namanya Ishak. Selain Ismail. Nah, Ishak itu punya keturunan namanya Yakub atau Israel. Yang punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel. Nah, Bani Israel itu punya kitab Injil sama Taurat. Nah, pemegang Injil di tempat kami, tempat kita ini adalah Nasrani atau Katolik atau Protestan. Nah ini kita minta datang ke sini biar ketemu saudara-saudara tua ini. Dan itu saudara tua. Ada sama Pak Niko, ada Romo. Nah ada satu lagi yang kita juga minta datang karena ini belum terkonfirmasi. Tapi kami curiga itu jangan-jangan juga saudaranya. Karena ada Hindu. Nah di Hindu itu ada tokoh terkenal di dalamnya namanya Brahma. Nah ini memang belum terkonfirmasi secara sambungan keturunannya. Tapi dari nama istrinya itu ada kemiripan gitu lah. Kalau disebut Ibrahim itu istrinya Sarah. Kalau Abraham itu Sarah. Nah kalau Brahma itu Saraswati. Jangan-jangan Sarah dan Saraswati itu sama. Nah ini memang butuh dialog yang sangat panjang untuk mencari titik temunya di mana. Kalau perbedaan nggak usah dicari, orang sudah
tahu. Tegas Rasulullah itu. Makanya ketika di Indonesia yang multi agama, multi suku, kaum muslimin yang mayoritas itu menegaskan kembali sistem hidupnya Rasul yang berbeda-beda silakan. Tapi yang penting kalau bareng saling tanggung jawab. Nah, Rasul itu mengatakan tegas, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua itu sebenarnya para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Jadi tidak berkasta-kasta. Tapi kalian hiduplah berbeda-beda saling tanggung jawab. Jadi ini konsep musyarakah atau masyarakat itu. Nah, makanya itu harus selalu dijaga. Dan itu selaras dengan takdir kita menjadi orang Indonesia yang sebelum ada kebersamaan pun semuanya sudah sampai di titik Bhinneka Tunggal Ika. Nah itulah makanya kiai santri nggak pernah kemudian menolak agama berbeda, apa berbeda, karena kita diajarkan untuk hiduplah bersama tapi saling tanggung jawab. Makanya ro'iyah atau rakyat itu yang kita pegang. Karena apapun yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita sesungguhnya adalah niatan baik agar bangsa ini yang takdirnya memang berbeda-beda tapi bisa hidup bersama saling bertanggung jawab. Makanya Pancasila itu sebuah produk final. Tuhan tetap tertinggi, bangsa ini belum pernah merendahkan Tuhan. Zaman animisme, dinamisme Tuhan tertinggi. Hindu, kasta Brahmana tertinggi. Buddha, Tuhan tertinggi. Siapapun ini. Nah makanya ketuhanan ini tertinggi. Nah ketika ketuhanan, setelah ketuhanan yang mesti diurus itu kemanusiaan. Karena siklus hidup di dunia ini putarannya ada di manusia. Manusia nggak bisa sendiri, butuh persatuan. Yang pengen cantik aja butuh bersatu dengan pabrik bedak. Yang pergi haji butuh bersatu dengan bank. Karena kalau nggak pakai bank nggak haji. Karena sopir pesawat nggak mau terima UNH. Makanya Kiai jangan mengharamkan bank, nggak jadi haji nanti. Itu bersatu. Ini hari ini bersatu, pengajian ini bersatu dengan pabrik speaker dari Jepang mungkin sama. Nah, persatuan itu hanya bisa terjadi kalau orang setara, sederajat. Makanya prinsip berikutnya adalah kerakyatan. Nah, dalam agama Islam sifat hati yang jernih yang bisa menerima perbedaan itu adalah hati yang penuh hikmah. Makanya kerakyatan itu hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Kalau orang tidak punya hikmah nggak bisa terima. Apa itu beda ini? Nah makanya hanya bisa oleh hikmah. Itu pun harus ada kebijaksanaan. Nggak boleh cuma bijak sini. Bijaksana juga, jangan bijak sini tak. Itu pun harus dimusyawarahkan. Nah itu baru kemudian akan tercipta keadilan. Konsep ini sebenarnya yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah orang tidak bisa menerima perbedaan kalau hatinya nggak luas. Kalau hatinya nggak jernih dan nggak luas yang berisi kejernihan Tuhan. Makanya kejernihan hati di dalam setiap manusia yang merupakan pancaran ketuhanan itu. Itulah yang hanya bisa menerima takdir perbedaan suku, perbedaan bangsa. Artinya kesadaran untuk menerima perbedaan itulah yang memang harus disepakati. Makanya bangsa ini selamat. Karena apa? Yang mayoritas bisa menerima perbedaan, bisa mimpin dan bisa dipimpin. Makanya kalau mau bangun konsensus, kami diajarkan untuk wasyawirum fil amri, maka kita bermusyawarah. Nah musyawarah itu ya siapa yang mau ikut. Mau jadi lurah ikut musyawarah ya daftar aja. Sudah nggak peduli kamu saudaranya siapa, keturunan siapa. Karena ro'iyah itu membuatnya flat. Yang tadinya kawulo bisa bilang kulo, yang hamba saya bisa bilang saya, yang abdi bisa abdi mah bisa. Yang tadinya pukulun panggilan para dewa bisa menjadi panggilan manusia biasa. Ulun itu di Banjar. Ini kan konsep kesetaraan. Makanya itu yang harus. Nah saya kalau teringat maulid ya harus menghadirkan semua. Karena kita nggak pernah ketemu kalau nggak kayak begini ini.
Karena dulu kami waktu awal-awal Islam di sini, itu yang paling susah itu adalah kalau pergi haji. Makanya wali-wali dulu itu diusahakan kalau pergi haji nggak usah ke Mekah. Karena kalau ke Mekah bisa split. Karena ada simbol yang sama antara Islam sama Hindu, ada simbol kesamaan. Di sini Islam nggak boleh ke candi. Tapi kalau ke Mekah lihat Ka'bah sama-sama batu. Muternya sama-sama ke kiri. Kalau ibadah sama-sama pakai air, cuman di sini air jelumprit, di sana pakai air Zam-Zam. Karena apa? Ketika ketemu dengan saudara-saudara tua, saudara-saudara yang lama dan hidup bersama, Rasulullah itu punya konsep, hiduplah kalian secara bersama-sama, walaupun berbeda-beda, silakan. Yang penting saling bertanggung jawab. Nah, ro'iyah atau rakyat itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah itu kalau diserap ke bahasa kita jadi masyarakat yang hidupnya saling mengisi. Saya ngajar sholat, tapi sholat itu tutup aurat. Ini urusannya kain. Nah, kain itu urusannya pabrik kain. Kebetulan yang punya pabrik kain kalau di Jogja itu Cina. Makanya kiai nggak suka ngamuan sama Cina, karena kalau Cinanya pergi, kiainya utuh. Nah, terima kasih atas silaturahminya. Semoga ini adalah silaturahmi yang barokah dan berkepanjangan. Besar harapan kami ini terus berlanjut sampai ke titik-titik di mana ada yang bisa kita lanjutkan bareng-bareng. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.